Assalamualaikum, salam sejahtera buat agan-agan dan sisa-sita yang lagi mantengin channel N8 Film. Sebelumnya, bagi kalian yang nggak pengen ketinggalan update video-video dari Mimin, silahkan subrek dulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya, karena kalau enggak, nanti si Doi marah loh. Film yang selanjutnya ini diperankan oleh Ben Affleck sebagai Christian Wolf, seorang penyandang autis yang menjadi akuntan profesional. Anna Kendrick sebagai Dana Cummings, akuntan junior sebuah perusahaan yang menemukan kesalahan dalam laporan buku perusahaannya. Cynthia Aday sebagai Marybeth Medina, analis kejahatan yang mendapat tugas mencari tahu sang akuntan, dan lain-lain. Film keluaran Warner Bros. Ini memiliki rating IMDb 7,4 yang berjudul The Akuntan. Biar nggak pakai lama, langsung aja, gaspol mang! I live inside my own world of make-believe. Diawali dengan seorang pria berkemeja putih yang tergesa-gesa menyeberang sambil memegang pistol. Ia lalu memasuki tempat bernama Revenant yang sedang terjadi penembakan. Perlahan ia menelusurinya. Dari dalam kamar terdengar suara orang merengek untuk tidak dibunuh sebelum akhirnya ditembak juga. Saat ia akan memasuki kamar itu, Shin langsung berganti ke sebuah institusi penyakit syaraf. Sepasang orang tua sedang konsultasi tentang anaknya yang mengidap autis, yang tak lain adalah Chris kecil. Orang tua Chris menjelaskan kalau suara-suara yang keras dan cahaya terang akan menyulitkannya. Di sisi lain ruang itu ada juga adiknya Chris dan anak perempuan penyandang autis yang lain bernama Justin. Dokter menawari orang tua Chris secara gratis agar Chris dirawat di sini selama musim panas. Tapi ayahnya menolak. Ia beranggapan jika Chris takut hal-hal yang tadi, justru hal itu yang ia butuhkan. Ayahnya menanyai si dokter, apakah anak kami bisa hidup normal? Dokter menjawabnya, normal dalam arti khusus. Diperlihatkan di sini Chris mulai menggila karena belum menyelesaikan puzzle-nya sambil mengucapkan kata-kata ini. Solomon Grundy lahir pada hari Senin, dibaptis hari Selasa, menikah hari Rabu, sakit hari Kamis, memburuk hari Jumat, meninggal hari Sabtu, dikubur hari Minggu, dan mengulanginya lagi. Justin yang seakan mengerti lalu memberikan potongan puzzle yang jatuh. Chris pun menjadi tenang. Yang lebih hebatnya, ternyata Chris menyusun puzzle itu secara terbalik. Shin lalu berganti ke sebuah kantor, di mana Chris sudah menjadi akuntan. Ia sedang melayani sepasang suami istri tua yang berkonsultasi tentang masalah keuangan mereka. Shin lalu berganti ke seorang perempuan bernama Medina. Ia menghadap ke direktur divisi penegak kejahatan bernama King. King membacakan perjalanan karir Medina yang cukup bagus sebagai analis. Namun tiba-tiba King berkata pembohong. Ia lalu membacakan data kasus yang pernah dilakukan Medina. Medina menjadi kesal, tapi King menyuruhnya kembali. Ia memberitahu kalau berbohong membuat lamaran untuk agen federal adalah tindak pidana. Oleh karena itu King menawarkannya sesuatu. Shin kembali lagi ke Chris, di mana sepertinya pasangan tua ini sangat puas dengan solusi yang diberikan Chris, sehingga ia ditawari mancing di rumahnya. Chris menolak. Ia memberitahu kalau ia suka menembak. Orang tua itu lalu menawarinya menembak di rumahnya. Shin kembali lagi ke Medina, di mana ia diberikan beberapa foto, di mana dari semua foto ada satu kesamaan, yaitu orang berjas hitam yang tidak jelas saat terfoto. King memberitahu nama samarannya, Lou Carroll. Mereka menyebutnya seorang akuntan atau sang akuntan. King berkata 7 bulan lagi aku akan pensiun. Sebelum itu aku ingin tahu siapa dia. King meminta Medina untuk melaporkan padanya dengan imbalan kasus kejahatan yang akan dihapus. Shin berganti ke Chris yang sedang mengendarai mobil. Saat tiba di rumahnya, ia memarkirkan kendaraannya dengan sangat pas dan akurat, menunjukkan kalau ia ahli matematika. Selain autis, Chris juga mengidap OCD, atau gangguan obsesif kompulsif, yang mengharuskannya mempunyai kebiasaan mengurutkan benda-benda di sekitarnya, dan mengkonsumsi obat Zoloft. Chris mempunyai kebiasaan aneh,
yaitu suka menyalakan lampu kedap-kedip sambil memutar musik dengan keras, lalu menekan batang kayu ke tulang keringnya. Yang mana semua itu bertujuan untuk menekan emosinya, seperti yang dikatakan ayahnya di awal. Chris lalu flashback masa kecilnya saat ibunya akan meninggalkannya karena tak sanggup. Ia menjerit-jerit dan merusak barang. Ayahnya lalu memeluknya untuk menenangkan. Adiknya menjadi benci pada ibunya yang pergi meninggalkannya. Scene lalu berganti pada Chris yang sedang menghitung jarak target sasaran tembaknya di pekarangan pasangan tua kliennya. Pak tua tak percaya Chris akan berhasil menembak dengan jarak sejauh itu. Chris lalu pergi ke trailer miliknya yang di dalamnya terdapat banyak uang tunai dan barang-barang berharga. Saat beristirahat, dia teringat flashback ketika dirinya bersama seorang pria tua bernama Francis. Bagi kalian yang gak paham kenapa dia di penjara dan siapa sosok pria tua itu, di depan nanti dijelaskan. Di sana mereka sedang membahas sesuatu tentang penggelapan uang. Saat sebelum tidur, Francis memberi Chris beberapa nama dan alamatnya yang harus ia ingat. Chris terbangun karena ada telepon masuk. Ia diberi data-data oleh asisten misterius dari balik teleponnya yang disebut dengan The Voice. Kali ini ia diperintah untuk menemui klien yang legal, yang tidak terkait dengan tindak kriminal apapun untuk membersihkan namanya. Ditunjuklah perusahaan Living Robotics. Di sana dia bertemu dengan Ed Chilton, CEO perusahaan, dan Rita, adik pemilik perusahaan. CEO ingin Chris mengaudit perusahaan ini yang memiliki sistem akuntansi yang rumit, karena ada laporan uang yang hilang dari salah seorang akuntan perusahaannya. Rita memberitahu kalau ia direkomendasikan memilih Chris oleh kliennya, Mansur Lakhoni, yang juga klien Chris. Padahal dia sarjana matematika dari Cambridge dan Caltech. Mengapa orang sepertinya membutuhkanmu? Chris menjawabnya kalau ia tidak memberitahu urusannya dengan klien. Scene berpindah ke Medina yang sedang menelusuri sang akuntan dengan nama-nama samarannya. Ia hanya menemukan para ahli matematika Tempo dulu. Ia meminta bantuan untuk dicarikan rekaman CCTV-nya. Scene berpindah lagi ke Chris, di mana dia bertemu langsung dengan Lamar Blackburn, pemilik perusahaan. Lamar berbincang tentang perusahaannya ini yang dia anggap sebagai anak sendiri. Ia ingin Chris menjadi mata dan telinganya. Chris menegaskan akan memulainya besok. Scene berganti ke seorang pria yang bernama Simon Dewey, seorang CEO dari perusahaan Dewey Capital. Ia diancam di mobilnya oleh pria tak dikenal yang mengaku dari perusahaan keamanan pribadi swasta. Ia memberitahu kalau saham perusahaan kliennya merosot akibat berita palsu yang dibuat perusahaannya Simon. Oleh karena itu, pria itu menyiksa Simon dan memaksanya untuk memperbaiki kesalahannya. Scene berganti ke Chris yang pagi-pagi sudah datang. Di sana ada seorang perempuan yang tertidur. Chris tak segan membangunkannya. Dia adalah Dana Cummings, akuntan yang telah menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan Chris. Dia mengaku kalau dialah yang pertama kali menemukan kejanggalan keuangan perusahaan ini. Karena sikap Chris yang dingin dan susah bersosial membuat mereka canggung. Dana lalu keluar. Scene berganti ke Medina yang mendapat kabar dari rekannya di Departemen Pertahanan Dalam Negeri. Ia mendapat rekaman CCTV dari foto yang Medina kirim. Terjadi pada tahun 2006. Ia membunuh 2 orang preman menggunakan pisau stick. Ia lalu masuk ke dalam markas mafia dan membunuh orang-orang di sana dengan menembak kepalanya. Ia juga membunuh Little Tony Bazzano, ketua mafia keluarga Gambino, yang menurut catatan forensik kematiannya akibat benda tumpul. Rekannya juga mendapat sedikit rekaman suara dari hasil sedapan. Medina langsung minta mengirimkannya. Scene berganti lagi ke Chris yang akan sarapan. Ternyata di sana juga ada Dana. Dana kepo dengan termos kecilnya Chris yang pengok. Kata Chris itu hanya termos tua. Dana lalu mendekati Chris mengajaknya ngobrol tentang karir mereka. Dana juga membahas ayahnya yang aneh yang menyukai anjing bermain poker. Chris langsung memotong kalau ia juga suka. Katanya anjing tidak bisa bermain poker. Jadi itu sesuatu yang aneh. Aku suka hal-hal yang aneh. Chris sudah menyiapkan banyak spidol berwarna hitam dan merah. Ia mulai meneliti setiap buku laporan keuangan yang sudah disiapkan.
lalu menghitungnya. Jika akuntan biasa hanya menghitungnya di papan tulis, tapi tidak dengan Chris. Ia menghitungnya bahkan sampai di kaca-kaca kantor. Saat malam, Medina berulang-ulang mendengar rekaman tadi menggunakan filter suara. Selanjutnya, ia menggunakan filter yang menghilangkan suara utama dan menyisakan suara-suara halus. Medina menemukan sesuatu. Karena suaranya yang kecil, ia lalu memperbesarnya di speaker. Terdengarlah kata-kata seperti yang sering diucapkan Chris ketika kecil saat ia marah. Keesokannya saat Dana tiba di kantor, ia kaget dengan coretan-coretan yang memenuhi kaca dan Chris yang masih di kantor. Chris lalu menunjukkan padanya kejanggalan laporan keuangan dan sumber kebocoran keuangan yang berasal dari Sloyd Manufacturing, yang diwewenangi oleh Ed Chilton. Dana memuji Chris yang bisa dapat laporan 15 tahun hanya dalam semalam. Dia sendiri membaca buku-buku itu berbulan-bulan baru dapat laporan 1 tahun. Tidak hanya sampai di situ, Chris juga menunjukkan aliran dana ke perusahaan yang tidak pernah ada dan keuntungannya selalu naik. Saat mereka mencoba menebak sumber aliran dana ke perusahaan itu, tiba-tiba Rita masuk dengan rasa kagetnya. Ia menyuruh Dana untuk kembali ke tempatnya. Chris melaporkan uang yang hilang berjumlah $61.679.000. Rita meminta Chris membuatkan laporan untuknya. Shin berpindah ke Ed saat malam di rumahnya. Saat membuka kulkas, ternyata ada pria tadi. Ia menawarkan Ed pilihan, sengaja memakai insulin hingga overdosis dan mati, sehingga istrinya bisa mendapat asuransi, atau membunuhnya dengan cara paksa hingga istrinya terbangun, lalu istrinya akan dibunuh juga. Keesokannya saat Chris ke kantor, ia kaget karena semua hasil auditnya sedang dibersihkan. Ia diberitahu petugas kebersihan yang sedang merapikan berkas kalau Tuan Ed meninggal. Lalu lamar Blackburn masuk. Sambil menyodorkan bayaran, ia memaksa Chris menyudahi pekerjaannya. Chris meminta untuk membereskan pekerjaannya, tapi lamar menolaknya. Dana menanyai Chris tentang Ed yang bunuh diri. Apakah karena tanggung jawab kita? Chris tidak menjawabnya. Ia hanya menunjukkan ketidakpuasannya karena belum selesai mengauditnya. Dengan rasa bersalah, Dana berpamitan lalu pergi keluar. Karena tidak puas, emosi Chris jadi tidak stabil. Terlihat saat ia memarkirkan mobilnya dengan tidak pas dan akurat. Ia pun meredam emosinya hingga melebihi waktu dan memukul-mukul kakinya sampai tongkatnya patah. Saat ia keluar dari belakang, ada yang membuntutinya. Ia yang biasanya menembak pakai target kecil, kini malah menggantinya pakai melon. Sambil menenangkan diri, ia flashback saat kecil bersama adiknya sedang belajar pencaksilat. Terbukti dari ayahnya yang sedang membaca koran dengan headline Jakarta. Walau sudah tak sanggup, ayahnya memaksa mereka melanjutkannya. Dengan alasan, agresi adalah saluran yang tepat untuk mengatasi kekurangan. Di akhir, Chris bicara bahasa Indonesia dengan logat bulenya. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Mobil yang membuntuti Chris tadi ternyata adalah pembunuh bayaran rekan pria tadi. Mereka mengancam pasangan tua untuk menunjukkan Chris yang sedang menembak berada. Sambil menodong, salah seorang menyuruh si nenek memanggilnya. Tak diduga malah yang menodong ketembak duluan. Tinggal si botak. Chris dengan mudah melumpuhkannya. Ia memaksa mengakui siapa majikannya. Ia menunjukkan sesuatu di saku kirinya yang terdapat ID card-nya Dana. Chris langsung pergi. Di perjalanan, ia menelpon The Voice agar segera memindahkan akun domestiknya ke luar negeri, mengubah identitasnya, dan menghapus perusahaan yang bernama ZZZ. The Voice menyarankan Chris agar tidak ikut campur urusan Dana dan langsung ke trailernya lalu pergi menghilang. Tapi Chris meminta segera nomor telepon dan alamat Dana. The Voice menelpon Dana. Karena tidak ada namanya, ia membiarkannya. Untung Chris sudah tiba. Ia curiga dengan orang yang di belakang Dana. Saat Dana masuk, 2 orang bersetelan kurir mengikutinya. Di dalam mereka berusaha membunuhnya. Chris yang mengejar lewat tangga membunuh 2 orang yang mengamankan TKP. Ia lalu membunuh 1 orang saat masuk, dan 1 orang lagi yang berusaha membunuh Dana. Di bandara, pria itu mendapat telepon kalau sang akuntan susah dibunuh. Oleh karenanya, si pria ingin menemui kliennya langsung dan akan menghadapi sang akuntan sendiri. Dana dibawa Chris ke trailer pribadinya.
Ia tercengang dengan isinya yang penuh dengan harta dan senjata. Sehingga ia menanyakan identitas Chris yang sebenarnya. Saat melihat kamar Chris, ia tak percaya ada lukisan Pollock yang asli. Jin berpindah ke Medina. Ia mendapatkan penjelasan dari layanan bahasa FBI tentang kata-kata yang ada di dalam rekaman. Solomon Grundy adalah sejak anak-anak dari tahun 1800. Setelah ia teliti dari segi pengucapannya, menunjukkan kalau orang ini berada di lingkungan stres yang tinggi dengan gangguan perkembangan syaraf. Sindrom Fragile X, autis. Medina meminta ciri-ciri wajah penderita itu. Disebutkan wajah lonjong, telinga menonjol, wajah tanpa ekspresi. Sedang sifat-sifat perilakunya adalah kesulitan dengan reaksi sosial dan berkomunikasi. Kurang kontak mata. Ia lalu menyamakan data ini dengan orang-orang yang namanya dipakai sang akuntan. Ternyata mereka memiliki ciri-ciri yang sama.